Saya sering ngomong bahwa kita ini harusnya melakukan sebuah gerakan yang namanya get the lost rupiah. Ya, artinya menjemput rupiah yang hilang. Misalkan harusnya dapat 8 ton, tapi kenapa aktualnya baru dapat 6 ton? Berarti kan ada 2 ton yang hilang dong. Nah, itulah rupiah yang hilang itu di sana. Halo dulur Kasabtani, ketemu lagi dengan Mang Ajun, Presiden Kasabtani, masih di channel penyuluhan pertanian. Kali ini saya ada di blok Saung Meeting, ujung Kaler Poponcol, Desa Ciulan, Kecamatan Lagasari. Mayoritas di sini padi sawah sedang usia 70 HST, dan kita akan membahas bagaimana caranya get the lost rupiah pada padi sawah. Artinya supaya RC rasionya berlebih, tonasenya sesuai target, dan menguntungkan. Jadi pada saat pengisian bulir itu, apa yang harus diberikan? Pupuk atau nutrisi apa yang harus kita berikan pada padi sawah? Simak video selengkapnya sebagai berikut. Oke lur, hari ini 5 Juni 2021, kita sekarang sedang berada di sawah yang usia tanamannya ini 70 hari setelah tanam ya. Bagi Anda yang juga mempunyai padi yang usianya sama, kita akan coba bagikan bagaimana caranya supaya nanti ini bobot padinya, bulirnya terisi penuh, buncir sampai ke punduk-punduk. Sebelum ke sana, bagi Anda yang belum subrek, silahkan subrek dulu channel Kasabtaninya. Semoga bisa bermanfaat, tambah berkah hasil usaha taninya. Baik lur, kita lihat ini tanaman padi saat usia ini adalah sudah butuh nutrisi untuk pematangan ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan mencoba mereview dulu tentang hasil tonase budidaya padi yang memang saat ini terjadi penurunan. Kalau hasil evaluasi saya di lapangan, hasil ngobrol dengan para petani juga para ahli nutrisi, jadi saya sering ngomong bahwa kita ini harusnya melakukan sebuah gerakan yang namanya get the lost rupiah. Ya, artinya menjemput rupiah yang hilang. Misalkan harusnya dapat 8 ton, tapi kenapa aktualnya baru dapat 6 ton? Berarti kan ada 2 ton yang hilang dong. Nah, itulah rupiah yang hilang itu di sana. Kenapa harus kita jemput? Karena ya kalau namanya usaha tani, ya ujung-ujungnya adalah RC rasio. Bener gak lur? Paleleuwih kalau bisa dalam bahasa Sundanya ya. Kita akan mencoba mereview pertama mulai dari media tanam. Seharusnya yang dipergunakan tanaman padi itu bukan tanah tempat dia ditanam, tapi adalah media tanam. Dimana yang namanya media tanam bukan hanya tanah, tapi ada campuran bahan organik, ada tumbuh makhluk makro dan mikrobiologi, juga ada kandungan nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tanaman. Karena pemupukan itu adalah pemberian makanan kalau di tanahnya tidak ada. Kalau di media tanam sudah banyak nutrisi, ya tidak harus ada pemupukan, baik tabur maupun secara foliar atau semprot. Jadi langkah pertama get the lost rupiah adalah perbaiki kualitas media tanamnya. Apa saja atau langkahnya bagaimana? Pertama, kembalikan bahan organik ke tanah, berikan para agen hayati atau bakteri ke dalam media tanam, supaya nanti ketika ada pupuk yang datang, misalkan urea ataupun NPK Ponska ataupun yang lainnya yang ditabur, itu bisa terurai oleh bakteri yang sudah ada di tanah tersebut, di media tanam tersebut. Terus yang kedua, langkah get the lost rupiah yang kedua adalah memberikan nutrisi yang lengkap bagi tanaman. Bukan pupuk lah ya, tapi nutrisi. Karena beda, kalau pupuk itu masih mentah yang harus dirubah menjadi nutrisi.
ditabur ke tanah, diurai oleh para bakteri pengurai, jadilah nanti nutrisi bagi tanaman. Berarti langkahnya gimana? Kalau mau memberikan nabur pupuk ya harus ada bakteri yang ada di tanahnya, di media tanamnya, atau melakukan secara foliar, nutrisi bagi tanaman. Makro, mikro harus lengkap sesuai fase pertumbuhan. Jadi di fase vegetatif usia 40 ke bawah itu N-nya harus tinggi, diimbangi dengan P dan K. Tapi jangan lupa hormon pertumbuhan pun sangat perlu di situ. Ya walaupun tipis diberikan karena ya tanaman juga butuh hormon pertumbuhan ya di situ. Plus mikro kita berikan karena mikro itu bagian kecil tapi melengkapi yang besar. Jadi yang besar tuh butuh yang kecil. Begitupun sama yang kecil dibutuhkan oleh yang besar. Terus selanjutnya Get-Rupiah yang ketiga adalah kita memberikan nutrisi yang tepat pada saat tanaman mulai masuk fase primordia di usia 42 sampai 55 atau 60, yaitu dibutuhkan hormon pertumbuhan atau pembungaan ya. Ya, salah satu contohnya GA3 lah gitu ya. GA3 dibutuhkan pada saat itu, tapi harus diimbangi dengan nutrisi yang memang fungsinya untuk pembungaan, yaitu P. Nah, secara pengalaman menaburkan SP36 itu agak susah ketika tanaman sudah mulai besar. Ya mungkin nyangkut dan juga pelarutannya juga agak lama gitu. Makanya lakukanlah secara foliar. Ada yang nutrisi dengan P-nya tinggi secara foliar disemprotkan. Ya kalau memang ada hama ataupun penyakit ya sekalian aplikasi dengan itu ya MKP lah gitu ya. Ininya produknya kalau merek banyak. Beberapa perusahaan sudah mengeluarkan produk MKP. Tapi yang untuk khusus foliar ya jangan yang pril biar mudah dalam pelarutannya. Berarti umuran 42 Get-Rupiah pada tanaman padi adalah memberikan zat pengatur tumbuh dengan dosisnya 20%. Maaf, konsentrasinya 20%. Terus yang kedua dengan memberikan nutrisi MKP secara foliar, bisa dicampur dengan pestisida maupun fungisida kalau memang ada kendala dari hama. Get-Rupiah yang terakhir, nah ini lur yang saya bilang kita tuh sering kalah di lab terakhir. Jadi kalau misalkan anakan sudah banyak, hasil penyulaman sudah oke, terus pertumbuhan tanaman bagus, hama terkendalikan, bunga sudah keluar serempak, malai juga sudah keluar bagus, tapi pada saat malai sudah keluar itu di usia 60 sampai 70 lakukan pemberian nutrisi yang khusus buat peningkatan bobot atau bulir, yaitu yang mengandung K-nya tinggi. Apa itu? Ya KNO3 salah satunya, merek bebas ya. Kembali ingat harus yang untuk dilarutkan, bukan yang pril ya, karena susah nanti pelarutannya. Merek KNO3 banyak di pasaran. Oke. Nah, jadi 2 kali aplikasi saja di 60 dan 70. Kalau ada hama ya silahkan dicampur. Kalau enggak ya udah tunggal. Karena tanaman untuk bisa menghasilkan bobot ingat bukan insektisida, bukan fungisida ataupun pestisida lah secara umum, tapi ya nutrisi. Kalau mau berat ya kasih makan, bukan dikasih racun gitu. Jadi kalau misalkan ada hama ya sekalian ngasih makan plus ngasih racun buat hamanya. Dan ketika kita menghilangkan biaya beli racun, kan Get-Rupiah juga terjadi. Ongkos juga lebih irit. Ingat, 2 kali saja KNO3-nya di 60, 70, 80, usia HST 80, baru kita finishing. Kalau mau tambah bening, pakailah difenoconazole, mereknya abaikan. Mungkin itu saja review saya tentang Get-Rupiah pada budidaya padi. Ya, semoga bermanfaat. Yang jelas kurangi modal, naikkan produksi, itulah intinya supaya kita dapat RC rasio yang berlebih. Profitas itu tidak menjadi acuan buat sejahtera, tetapi yang menjadi sejahtera adalah nilai IPA lelewih. Modalnya rendah, hasil produksinya tinggi, dimana perlakuan ataupun upaya kita untuk mendapatkan hasil yang berlebih adalah membuat tanah yang sehat, tanaman yang sehat, dan pengisian nutrisi yang tepat
sesuai fase pertumbuhan tanamannya. Sebuah langkah yang sedang kita lakukan menuju get lost the rupiah, yaitu mengaplikasikan nutrisi tanaman yang komplit, baik makro, mikro, ada hormon pertumbuhan sesuai fase pertumbuhan, juga di situ ada agen hayati yang bisa sebagai kendali atau pengendali hama dan penyakit bagi tanaman. Produk yang sedang kami aplikasikan adalah nutrisi tanaman Bang Cheong dengan 3 kali aplikasi di fase vegetatif, tepatnya 1 kali di lahan, yaitu 5 hari sebelum tanam sebanyak 1 liter disemprotkan ke lahan. Bisa dibarengkan dengan moluskisida kalau memang di situ ada hama keong, jadi dicampur saja nggak apa-apa. Terus yang kedua di usia 14 hari dan 28 hari setelah tanam. Kalau memang pada saat tersebut kondisinya ada hama, ya bareng misalkan dengan kendali insek lah, bahan bisa permetrin ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya fase vegetatif sudah selesai, maka diganti dengan Bang Cheong Plus, yaitu di usia 42. Di sini kan butuh hormon pertumbuhan, yaitu GA3 dengan konsentrasi 20%. Di Bang Cheong Plus itu sudah ada komplit GA3-nya, jadi nggak usah beli produk lain karena sudah ada di Bang Cheong Plus untuk GA3-nya. Tapi karena kebutuhan P masih tinggi, masih tetap dimix dengan yang namanya MKP sebanyak 1 kg per hektar. Nah, selanjutnya di usia 60 dan 70 tetap aplikasikan juga Bang Cheong Plus dicampur dengan KNO3 sebanyak 2 kg per hektar. Tapi nggak usah pakai GA3 lagi karena di Bang Cheong Plus sudah ada. Kembali lagi, kalau memang di situ ada serangan hama, ya dicampur dengan pestisida baik insek maupun fungisida. Dan sebagai finishing, di usia 80 hari setelah tanam, silakan aplikasikan fungisida difenoconazole, mereknya ya terserah, karena itu buat mendapatkan kebeningan ataupun ster gabahnya lebih kinclong gitu, jadi glowing, karena ini terkait juga dengan harga jual. Biasanya para tengkulak itu lebih suka dengan gabah yang lebih bening gitu. Nah, itulah review tentang Bang Cheong. Kalau memang nanti hasilnya belum mencapai juga, ya kita bisa evaluasikan dari sisi nutrisi. Itulah yang sudah kita lakukan, karena suksesnya pencapaian tonase bukan hanya dari nutrisi saja, tapi dari perbaikan kualitas media tanam ataupun tanahnya, juga dari pengairan air, penyiangan, dan juga masalah penyulaman pada tanaman padinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Kasab Tani, membangun tanpa harus merusak.